Rano enak, ini telepon ngono kok. Sini aja nih. Selamat pagi Pak Oleh. Iya, Pak Pagi. Pak Oleh. Ini Tapi sudah mau menjelaskan mengenai apa itu yang namanya super driver skill. Nah, super driver skill ya. Tapi sebelum menjelaskan metode super driver skill ini, yang kemarin sudah berapa hari Pak? Itu training 4 hari, 4 hari. Iya, sudah ikut training. Apakah sudah memahami lah mulai apa itu beam over, apa itu flat event, sudah Pak ya? Sudah paham terus serah terima alur serah terima di Tokyo itu bagaimana, sudah paham. Kemarin ini sudah saya jelaskan mengenai rangkuman poli Pak ya. Iya, Kemarin sudah ya, satu iya, sudah dilakukan training ya Pak ya. Serah terima di Tokyo untuk bahan returan sudah paham Pak? sudah paham. DLP gitu ya Pak ya. Nah ini mau menjelaskan itu apa yang namanya super driver skill Pak. Iya. Nah, ini sudah disusun rapi dari manajemen supaya apa itu driver ini memahami loh Pak ya. Iya, betul. Pak ya rata lirik ya, rata lirik ini enggak terekam ya. Nah, apa itu yang namanya super driver skill Pak, ini sudah disusun rapi pihak manajemen untuk driver itu bagaimana semestinya Pak ya. Iya. Nah, tujuannya demi keselamatan ya Pak. Nah, ini lanjut di gambar yang pertama ini DMS dari super driver skill, lanjut di gambar yang kedua Pak. Tentunya ini sudah ada di Slide. ya di komputer sudah ada, cuman diharapkan ya seperti ini Pak ya, saya sendiri yang mencetaknya. Ini daily inspection cold diesel. Ini rata-rata unit kita ini yang ada di Jember ini cold diesel Pak, atau enggak itu yang dinamakan double lah ya, double banyak kan bukan roda double semua Pak ya istilahnya. Terus lanjut di gambar ketiga Pak. Ini mengenai metode pengecekan kendaraan Pak ya. Iya. Nah, ini Pak ya. Metode pengecekan kendaraan ini dengan istilah biasa disebutkan itu biar driver ini mudah dan menghafal. Nah, jadi diambilkan dari kata balok, kan kata-kata unik Pak. Nah, waktu saya menanyakan Pak, metode pengecekan kendaraan itu sebelum melakukan aktivitas itu apa Pak? Balok. B-nya itu bodi dan ban. Itu setiap hari harus melihat atau meneliti kondisi ban dan bodi Pak. Periksa mulai dari bannya itu apakah tipis, apakah tebal, apakah kurang angin, apakah tekanan air anginnya itu berlebih. Tapi kemungkinan kalau berlebih tidak merah. Biasanya kan kurang angin. Itu dilihat. Terus ban serep juga Pak. Iya. Nah, ban serep itu di setiap hari dilihat sebelum melakukan pemberangkatan. Soalnya dari driver-driver yang lama yang pernah kejadian tidak melihat nyampe di sini bannya hilang. Nah ini tanda tanya Pak, susahnya itu. Ini kemana bannya? Apakah dari saya yang bawa tadi itu terus pulang ke sini ini jatuh ataukah dicuri orang lain? Kita kan tidak tahu Pak. Iya. Nah, tapi kalau melakukan pengecekan ban serepnya, oh ini ada Pak, bannya ada. Tapi nyampe ke sini tidak ada, berarti dari Pak Alus sendiri. Tapi kalau di pengecekan pertama tidak diketahui bahannya itu di mana sebelum Pak Alus melakukan pengiriman, berarti di yang driver yang sebelumnya. Nah, jadi seperti itu Pak ya. Iya. Terus kondisi unit juga, boxnya itu bagaimana? Oh ini ada kerusakan sebelum saya melakukan aktivitas, difoto dan dikirimkan dulu ke Pak OPC, Pak Wahyu Pak. Nah, berarti bukan Pak Holik ya. Jadi disarankan dan diwajibkan melihat seperti itu Pak ya. Terus kondisi air dalam artian ini radiator Pak. Iya. Periksa air radiator itu yang pertama kan bisa dilihat dari pantun di dashboard Pak ya. Nah, bila mana ada
ada indikatornya itu menunjukkan kurang air, itu bisa dilakukan pengisian manual ya Pak ya. Pengisian manual itu berarti dari driver sendiri Pak ya. Iya, ya. Nah, terus periksa air wiper, periksa kebocoran atau sambungan yang ada berhubungan dengan radiator ya. Terus periksa kelistrikan juga Pak, kelistrikan atau bagaimana di kelistrikan tersebut ya Pak ya. Itu periksa lampu-lampu, ini utama Pak, lampu-lampu mulai dari lampu lighting, lampu stop, jadi harus diperiksa ya Pak ya. Iya. Misalnya untuk aktivitas tiap harinya itu kalau misal mau melakukan manuver ataupun belok kanan atau belok kiri, lightingnya itu harus kondisi on ya Pak ya. Terus oli, nah ini periksa tetesan atau kebocoran di bawah. Setiap harinya cuma melihat itu ada apa rembesan yang ada di oli. Cuman kalau sudah mencapai di kondisi berapa 5.000 km ya Pak ya. Nah itu bisa dicek ya Pak. Tiap mingguan aja. Mingguan tuh dicek secara manual. Tapi kalau harian dicek bawahnya itu ada apakah ada rembesan. Soalnya kalau untuk ada rembesan berarti ada kekurangan oli Pak. Oh iya. Seperti itu ya Pak ya. Terus yang ketiga, cek kelengkapan kertas dari yang kata K, kelengkapan kertas mulai dari P3K, kunci dongkrak. Nah, ini P3K ini kemungkinan ya ada, kata yang nggak ada Pak. Cuma kan itu dibutuhkan Pak. Nah ini kunci dan dongkrak Pak, ini dicek, kalau difoto tiap harinya. Oh iya. Ditakutkan nggak bawa dongkrak. Yang namanya di jalan itu banyak kadang bocor, Iya. bocor melakukan penembelan, ya seperti itu Pak ya. Iya. Terus alat pemadam kebakaran ini cuma ada di unit-unit yang terbaru, yang lama ini tidak ada. Yang keempat, SIM. Nah ini penting Pak, SIM Bapak ini maupun HP Pak ya. Jadi di sini ibaratnya kalau tidak ada SIM dan tidak ada HP itu sama saja tidak bekerja. Iya betul. Pak, soalnya aktivitas kita di sini mulai dari HP itu penting, sama ya Pak ya. Terus surat-surat kendaraan, sekarang yang di sini kan sudah disediakan Pak. Ditakutkan salah bawa Pak, Oh iya. salah bawa dan diperiksa juga Pak masa berlaku STNK maupun KIR-nya itu Pak ya. Iya. Kalau takutkan salah bawa ataupun masa berlakunya itu sudah habis, ya sisanya dipakai soalnya ada di jalan. Iya. Ya Pak ya. Terus segitiga pengaman yang kemungkinan ada Pak. Cuman dari bentuknya itu masih bentuk lembaran satu-satu. Nanti kan bisa dipakai. Iya. Terus ya ini bacaran kembali lagi ke produk tadi. Nah di sini cuman tidak ada yang tercantum Pak. Ini kan metode super driver skill. Nah ini sama saja juga di kelengkapan kertas ini juga sama di super driver service. Nah itu termasuk juga Pak, super driver service-nya itu di kelengkapan kertas ini mengecek telur Pak. Telur juga. Ya Oke. telur sebelum melakukan aktivitas keluar dari DC masih ada di depan display ini, dicek telurnya ya Pak ya. Telur itu apakah retak? Oh iya. Kalau menunjukkan retak masih ada di sini berarti bisa ditukar guling di DC Pak. Tapi kalau menunjukkan Pak saya telurnya toko A ini retak Pak, nyamet toko itu berarti tanggung jawab driver Pak. Oh. Jadi harus mengganti ya Pak ya. Jadi sebelum melakukan aktivitas itu cek juga telur. Terus cek kelengkapan faktur ya Pak ya. Fakturnya ini terkadang anak SAT, anak dari customer itu salah naruh faktur Pak. Sesuaikan dulu kalau faktur bisa ya. Cuman gembok antara ada di dashboard toko A, B, C, D, gemboknya sesuai enggak? Nah itu Pak, takutnya salah gembok. Kalau udah salah gembok, repotnya di toko yang Pak ngomong, aduh gemboknya salah. Nah seperti itu ya Pak ya. Jadi itu kan sudah paham ya Pak ya, alurnya ya Pak ya. Nah ini lanjut ke gambar keempat Pak. Mulai dari defensive driving. Nah ini ada semboyan.
Pak. Semboyan ya bisa di sini. Terpendek aja di belakang. Hah? Semboyannya ini saya pakai keselamatan. Ini tetap diingat Pak ya. Safety first. Ini orang bener Mas. Saya pakai keselamatan ini pedomannya Pak ya. Di motor apa ya Pak? Intinya supaya Aku lagi sendiri, ada ya. warga yang menunggu di rumah Pak. Kita gaya ke bawah papat 24. Lanjut ke gambar kelima Pak. Ya Allah. Ini saya jelaskan Pak. Gambar kelima Pak ya. Defensive driving. Raya Blukur. Arti defensive driving ini Pak ya. Perilaku mengemudi yang menerapkan metode safety driving. Langsung nih. Wih, kok keren. Metode safety driving sehingga mampu mengidentifikasi bahaya dengan mengambil resiko yang paling rendah. Dengan tujuan defensive driving itu tidak menjadi penyebab kecelakaan, yang kedua tidak menjadi pemicu kecelakaan, dan yang ketiga tidak terlibat dalam kecelakaan. Anu Pak Yoyo. Jadi dalam artinya itu arti defensive driving ini apa Pak? Anu, ya lo. Dari kata-kata perilaku mengemudi yang menggunakan metode safety. Metode safety itu kan ada banyak. Iya ya. Apa aja Pak? Ini kok Metode safety. Metodenya untuk maksud aku ngene iki. Metode safety itu Pak ya. Mulai kita setiap hari melakukan duduk di kursi kemudi Pak ya. Oke. Langsung pasang safety belt. Nah, itu termasuk juga metode safety. Fokus dalam berkendara itu juga termasuk metode safety. Iya, itu tak kayak Metode papat. safety itu apa? Jaga jarak. Itu Iya, termasuk metode safety ya. Dari kata-kata yang kedua, Iya. sehingga mampu Ini mengidentifikasi bahaya. Kayak- Ini mengidentifikasi bahaya itu, Deli. oh kalau saya ini menerobos lampu merah, ini bahaya Pak. Bahaya. Oh ini kalau saya Bisa tidak fokus mau berkendara raya- itu juga raya dulu, bahaya. kan? Jadi harus mampu mengidentifikasi bahaya Pak ya. Jaga jarak aman itu juga Wis mari ya. termasuk mengidentifikasi Pak Mas ya. ini Terus garden. dan mengambil resiko yang paling rendah. Ini contohnya Pak, mengambil resiko yang paling rendah ini terkadang di jalan unit kita itu ya jangan ya, ini cuma gambaran saja ya. Ternyata remnya blong, itu kan ada yang di video di tempat lain itu remnya blong. Iya. Apa anu? Pas di lampu merah, kayak unit apa tuh yang dulu yang di sampai Kejadian merah mana? Iya, betul. itu sampai banyak korban, banyak korban dari pengendara-pengendara kecil ataupun pengendara lain karena unit kita besar, tronton, Macam nah, besar. itu sampai banyak korbannya seperti itu. Jadi caranya apa? Mengidentifikasi bahaya dan mengambil resiko yang paling rendah. Entah itu saya kira namanya apa tuh. Ini lagi ini. Iya. Jadi meminimalisir ya Pak ya. Meminimalisir resiko yang paling rendah. Tujuannya apa? Dari kata-katanya ketiganya itu tidak Pak. Tidak menjadi penyebab. Berarti dalam artinya ya jangan kecelakaan Pak. Nah, itu artinya Intinya itu. intinya ya Pak ya. Berarti kan sudah paham ya Pak. Oke. Nah, lanjut di gambar yang keenam Pak. Ini, Pak. Nah, tunjukkan ke kamera dulu Pak. Soalnya biar ini ya contoh potensi kecelakaan Pak. Di sini ada tanjakan maupun turunan. Di sini ada Kiri kanan. antara ibu-ibu yang melakukan letting kanan, tiba-tiba Belok kiri. belok kiri. Ini tiba-tiba belok kanan. Yang ketiga digambar perlintasan pertigaan Pak. Nah, ini dari Pak Holik dari arah yang bukan jalur utama. Iya. Nah ini harusnya ya yang ketiga gambar ini Pak ya. Yang keempat ada gambar over ya dari unit yang membawa bermuatan lebih. Pak Holik ada di belakangnya. Dan yang keempat ini ada gambar-gambar bapak-bapak ataupun ibu-ibu. Ini dalam artinya nih gambar yang keempat ini blind spot Pak. Tiba-tiba nyalip kiri lah, tiba-tiba langsung mencok ke kanan. Oh, Itu iya. kan Pak ya. Nah, dari yang ketiga gambar ini ya Pak, mulai dari ibu-ibu bermuatan lebih dan bapak-bapak yang melakukan ini
tikung manuver yang tidak kita ketahui. Nah ini gambar ini menunjukkan kan Pak? Nanti tapi awet ya. Menunjukkan kita harus jaga jarak Pak. Iya. Jaga jarak. Nah, fokus ke depan, jaga jarak. Nah ini karena ini potensi kecelakaan. Iya, betul. Kita boleh ke ibu-ibu. Ini kejadian kemarin masih di bulan kemarin Pak. Ini di daerah Jawa Barat. Ini yang sering terjadi ya. Yang kemarin di terakhir daerah Jawa Barat itu Pak ya. Itu ibu-ibu sen ke kiri, dia belok kanan. Sehingga dari driver ini, driver kita, driver pilot atau driver driver kita ini Pak ya. Itu melakukan apa ya? Klakson. Nah, cuman ibu-ibu tersebut itu tersinggung. Jadi tersinggungnya itu mengakibatkan kecelakaan. Jadi ibu tidak terima sampai unit motornya itu ditabrakkan ke unit kita. Benar tidak ada korban jiwa, cuman kan itu membuat pusing driver Pak. Iya. Nah, sehingga kan karena kita di sini unitnya keluarnya bagaimana ya harusnya pulang harus sesuai. Jadi ya kita boleh melakson tapi jangan sampai menimbulkan Konflik. gontok-gontokan lah. Betul. Nah yang ketiga, ini dari jaga jarak unit yang overload. Takutkan ada barang yang jatuh ataupun komponen-komponen yang ada di depannya menghantam unit kita. Ya. Yang ketiga, ya ini sama dari blind spot ini harus tetap jaga jarak, ya Pak ya. Dari bapak-bapak yang melakukan itu potensi kecelakaan. Oke Pak. Iya, siap. Lanjut ke gambar yang ketujuh Pak. 5 langkah defensive driving. Pahami dinamika kendaraan. Jaga jarak aman atau zona mengemudi. Selalu awasi kondisi sekitar, waspadai blind spot, dan 5. Hindari distraksi dan paham marka. Ini yang namanya driver safety Pak, ya tadi disebutkan ya Pak. Dinamika kendaraan. Paham ya Pak ya? Ya. Nah, ini saya jelaskan. Pahami dinamika kendaraan nanti ada di bab selanjutnya. Ini mulai dari jaga jarak itu ke-8 dulu Pak. Oh ini Pak. Nah ini yang ke-8 Pak ya. Gambar yang ke-8 Pak. Pahami dinamika kendaraan. Pahami dan kenali kendaraan Anda. 1. Panjang kendaraan, lebar kendaraan, tinggi kendaraan, ground clearance kendaraan, bobot mek muatan kendaraan, aerodinamis kendaraan, fungsi panel instrumen kendaraan, wheelbase dan jarak sumber roda. Nah ini ini kan ada gambar canter, terus ini gremmek, canter, dan ini fuso Pak ya, maupun atau belt up tadi. Nah dari ketiga gambar ini maksudnya apa? Pahami dinamika kendaraan. Dalam artian biasa kata-kata yang lain Sesuaikan dengan kondisi kendaraannya, Pak. Nah ini bisa juga disebut haluan ya Pak ya. Haluannya. Haluan kendaraan. Soalnya yang kendaraan mulai dari gremmek tadi terus canter sama fuso ini kan haluannya tidak sama Pak. Panjang kendaraan, tinggi kendaraan. Kalau haluannya kita tidak paham, pasti kan terjadi kecelakaan Pak. Tinggi kendaraan. Iya. Kita sering juga dari driver-driver itu mendahului dari kiri. Itu terjadi kan di jalur-jalur ya, kayak Tongas itu kan. Iya kan kena pohon itu. Nah itu kalau kita tidak paham tinggi kendaraan, kita mendahului dari sebelah kiri, nyangkut nyangkut pohon. Apalagi kemarin ya ada juga di driver sini Pak, yang dulunya itu nyangkut di pohon di daerah jalan Mas Jember Pak, daerah jalan Mas Trik. Itu sampai mengakibatkan unitnya itu rusak, di boxnya molet. Sangat keratnya menghantam pohon yang besar, bukan pohonnya yang kalah, unitnya sampai boxnya rusak, harus ke perbaikan. Nah itu dibebankan ke driver Pak. Jadi makanya itu harus paham tinggi kendaraan, ya Pak ya. Jadi harus pahami dinamika kendaraan, ya Pak. Ke gambar ke-9 Pak. Ini jaga jarak aman zona mengemudi. Keputusan 30 sampai 120 detik untuk melihat
12 sampai 15 detik untuk analisa dan 4 sampai 6 detik untuk zona reaksi. Ini metode 4 detik 1000. Ini metodenya, cuman ini rumusnya ya Pak ya. Oke. Diterapkan pada kendaraan elektrik dalam kondisi cerah. Elektrik ya unit kita. Unit-unit yang apa ya? Double itu elektrik yang termasuk Pak ya. Nah, cerah di siang hari dan kondisi malam hari ditambahkan 1 detik. Nah, ini cuma metodenya Pak ya, metode. Nah, cuman di sini ada Pak ya, ini sering terjadi ya. Dari unit yang ada di depan ini metodenya itu 4 detik loh Pak. 4 detik kita melakukan zona reaksi dari unit kita. Cuman di sini ini sering Pak. Dari driver yang lama ataupun driver dari kendaraan lain itu kan sering Pak ya, kalau kita disalip dari unit belakangnya disalip sehingga menyebabkan kita panas emosi ya Pak ya. Sehingga diketing Pak. Bahkan sampai jarak 1 meter ataupun mepet. Nah, itu jangan ya Pak ya, bahaya Pak ya. Ya bener kita was-was tapi kan namanya was-was terkadang ada lengahnya karena apes itu tidak ada jadwalnya. Cuman ada jadwalnya kalau kita nahan diri, tahan ego. Jadi jangan sampai kita disalip emosi dikiting terus sampai mepet-mepetan gitu. Jangan ya Pak. Jadi metodenya itu harus jaraknya itu tergantung kecepatan. Pokoknya perkirakan 4 sampai 5 detik kita melakukan zona reaksi. Tiba-tiba ada unitnya tuh ngeri mendadak, kita harus siap. Seperti itu ya. Gambar 10 Pak. Awasi kondisi sekitar. Pengguna kendaraan harus mengarahkan pandangannya jauh ke depan supaya bisa mengkalkulasikan kecepatan dan jarak aman. Pandangan jauh pun bisa membuat kita memetakan kondisi jalan yang dihadapi sehingga kita menjadi lebih antisipatif. Ini artinya apa ya? Awasi kondisi sekitar. Cuman yang ada di lapangan itu terkadang kita ya karena tidak fokus Pak. Ini kemarin tidak fokus. Sering kan ya Pak ya? Lampu merah. Tahu-taunya sudah ada di pertengahan lampu merah. Oh ya lampu merah tadi. Nah itu kan fatal Pak. Betul. Ya Pak. Ya kalau ringannya sih kena tilang polisi. Cuman fatalnya kan kalau ada kendaraan yang sudah jalan lampu hijau sehingga mengakibatkan kecelakaan di unit kita. Jadi tetap fokus ya Pak ya. Ataupun jalan yang satu arah. Satu arah kan ada di kota-kota. Itu harus paham marka ataupun paham rambu-rambu lalu lintas. Larangan. Ya seperti itu ya Pak ya. Iya. Apalagi salah arah Pak. Salah arah. Betul. Salah arah kayak kemarin ya. Ini saya berbicara ini karena pernah terjadi Pak ya. Oh iya. Tuh kiriman Pasuruan pulangnya lewat Situbondo. Nah, jadi seperti itu Pak. Waktu mau berangkat juga, ini awasi kondisi kita ya termasuk juga sih Pak. Waktu berangkat karena pernah terjadi nggak bicara. Karena di sini kan kerjanya kita kan melihat, oh ini PDDM mana ya PDDM. Terus oh ini RDGU, oh Raya Dringu. Kita nggak paham, oh Raya Dringu jalannya ke Banyuwangi ataupun ke arah lain. Nah ini harus paham juga, jadi harus paham juga maupun toko-toko, jadi harus tetap fokus ya. Lanjut ke gambar ke-11 Pak. Ke-11 ini waspadai blind spot Pak. Blind spot adalah titik di mana kondisi sekitar kendaraan sendiri atau kendaraan lain tidak terpantau dengan mata. Dan kaca spion, cek kaca spion. Nah ini cek kaca spion setiap 5 sampai 8 detik sekali, terutama sebelum melakukan manuver. Beda. Itu ada olina beda ini pernah terjadi juga Pak, sering lah ya bersama dengan kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Terus
sehingga kayak di Madura kemarin karena blind spotnya itu tidak melihat kaca spion, ataupun karena blind spot itu nggak kelihatan ya kaca spion. Ada unit roda 2 berboncengan kendaraan nyangkut di unit kita karena blind spot, itu jatuh, yang satunya lempar ke kiri dan yang satunya pindah ke unit. Kan ini susah kan? Yang susahnya kan driver, Pak. Iya betul. Pasti kan ada tuntutan, Pak. Bener ya, kita nggak rusak parah, tapi kan korbannya itu kan menuntut, Pak. Iya. Jadi ya waspadai blind spotnya seperti ini, Pak. Nah, makanya itu ya kembalikan lagi tetap fokus. Ya. Lanjut di gambar yang ke-12, Pak. Ini gambar yang ke-11, yang ke-12 Pak ya. Hindari distraksi dan paham marka. Iya. Distraksi atau gangguan saat mengemudi bisa berbentuk menggunakan menggunakan telepon genggam, makan dan minum, mengobrol, mengganti saluran radio, mengecek peta sampai mengantuk ataupun mabuk. Bukan cuma demi keselamatan, teknik ini juga bakal meningkatkan efisiensi konsumsi bahan bakar kendaraan sehingga 3%. Itu metodenya kayaknya. Cuman yang sering di lapangan itu sampai dibuatkan video kemarin, cuman videonya mungkin kehapus Pak. Itu kita lengah sedetik itu pun nih Pak ya. Dilakukan cuma metodenya itu di dalam kecepatan berapa? 60 km per jam, 60 km per jam dibagi 3.600 detik. Karena 1 kilonya itu berapa? Jadi kalau lengahnya itu 1 detik itu bisa mencapai 11 meter, itu metodenya Pak. 11 meter kita lengah, tidak mengawasi depan saat menelepon, kan lengah Pak. Tiba-tiba ada masalah di depannya tidak ketahuan, jadi tetap fokus. Nah ini dilarang menggunakan handphone, ini sudah Pak ya, sudah dikasih ketegasan dari manajemen. Bila mana ketahuan dari sini ataupun dari satlantas kan ada kamera CCTV ya, kamera tilang. Ketahuan menggunakan handphone di saat berkendara, tidak diperbolehkan lagi Pak. Indonesia. Jadi ya karena ini apa tujuannya, untuk keselamatan Pak. Mengenai yang tadi yang gambar yang ke-12 itu ya sama juga, kecepatan kan sudah diarahkan ya Pak. Paham ya Pak ya? Tidak boleh 80 kita kena punishment. Ya untuk kembali lagi keselamatan. Ke-13 Pak. Tips saat menyalip kendaraan. Pastikan di jalur yang tepat, jaga jarak aman, lihat kaca spion, beri tanda lampu sen. Ini sering lupa, kita belok-belok ternyata tidak menghidupkan lampu sen. Biasakan Pak. Jangan menyalip di tanjakan atau tikungan. Itu karena apa? Karena ini blind spotnya, zona blind spot. Jadi biasakan seperti itu. Kalau pasang safety belt. Lanjut di gambar yang 14 Pak. Tips aman mengemudi, arah 9 tangan kiri dan arah 3 di tangan kanan. Seperti itu Pak ya. Menggunakan kemudi yang benar dapat mengurangi cedera pada jari tangan. Kadang kan ada yang responnya unit dibelokkan ternyata langsung kencang. Ya karena jarang pernah terjadi Pak. Itu sampai kesilip ataupun patah jari jempolnya. Jadi posisi tangannya 10 2 terus Yoba 10 pastikan Nirpu 2 biasakan ya, sebenarnya pastikan LKR 10 karena biasakan sebetulnya ya Pak ya. Karena kalau terbiasa kita tidak perlu diingatkan, apalagi diingatkan polisi. Umat 10 Kalau polisi kan Kadung 2 sekali ya teman-teman. Untuk terus terpasang.
untuk demi keselamatan ya Pak ya. Iya. Gunakan hand rem di saat ada tanjakan kalau kita berhenti Pak ya. Iya. Hand remnya Pak. Reso Terus dilepas hand remnya biar ST1 10. tidak terjadi ada yang ceket Oh, iya. lupa tidak di Panas. panas ya Pak ya. Iya. RTRO Lanjut di gambar yang 50 15 110 50 10 500. tip saat turunan utamakan terlebih dahulu kendaraan yang sedang menanjak. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang 22 tahun 2009 pasal 111. Jadi kalau apalagi muatan lebih kita ada di atas, utamakan yang ada di bawah dulu baru melakukan yang itu ya. Kamera 40 Terus menempatkan posisi gigi yang lebih rendah untuk 20 menahan laju kendaraan 10 pada jalan menurun Berden sebagai 40, prinsip penggunaan engine brake. 20 Namun perpindahan gigi jangan KPA dilakukan saat 10, mau turun ataupun menanjak. Ya, Pak, SMPI ya. 10 Tetapi dilakukan saat di bumbu bukit. TDRJ 10 Oh, ya di atas. KRTJ Perpindahan gigi. 20 Tapi ya dilihat dulu JR lah 10 RPM-nya kita. Rada 10 Jadi jaga RPM ya. Pak. BLG 2 10 Saat ASBS turunan atau membawa muatan gunakan gigi yang Maisan sesuai. 20 MLDG Kecepatan 10 dan dibantu dengan S-house brake. Jangan terlalu lama Brawijaya menginjak 60 ya. Agar tidak panas dan terjadi ATGO efek makmur, 10, perhatikan selalu SLJ kecepatan dan 10, RPM kendaraan. Oke Pak ya. Garahan Ya, paham 20 kan sampean Kilo 20, di lama ya. RMK 10 Ini yang IPJO gambar yang 20, ke-16. SKN 320 16 ini ada gambar sakral. Oh, Kayak ya. Stenan 10 sakral. Sakral MTSI ya. 20 Sakral. Sakral ini apa ya? Sakral ini ada gambar BKLP pilot. 10 Hmm. KDJJ Istilahnya 10 kalau sakral itu IJKY 20 terjadi ugal-ugalan drivernya. Pasti yang disalahkan bukan driver. Bantang 10 Siapa? Itu driver pilot ini. 10 Iya. Ya, maksudnya LBGP bukan 10. sakralnya itu Iya. KDJI nama 10 perusahaan kita Pak. Kita Surah harus jaga 10 baik-baik nama SLR perusahaan. 2 Karena kita 10 mencari nafkah ya untuk Betul. perusahaan. Wajib CAC 10 dipahami, STAJ 10 dijiwai dan Sama dijaga 3, nama 10. baiknya itu ya. KRWE 10 Terus peduli. SKTO Peduli ini ada gambar RGC saya 20 peduli keselamatannya SMB 10 dan biar kita Bilang bisa bilang bersama-sama. sendiri. Niat berdoa, berupaya seperti itu. Terus pelopor, ada gambar pelopor, ada gambar milik kita. Ini teladan bagi banyak orang serta menjadi kebanggaan keluarga. Oh, pelopor misalnya. Kita di sini kan Pak, kita di sini pelopor. Niatkan dulu, niatkan dulu. Saya ini demi keluarga, kerja demi keluarga, kebanggaan keluarga. Kalau sudah niat seperti ini, insya Allah kita tidak melakukan tindakan kriminal. Iya. Ya, Pak, ya. Jadi tetap ingat. Terus kalau terjadi ya ini ada gambar yang tidak diinginkan, selesai bisa menyebabkan hilangnya rezeki, kecelakaan. Makanya dari itu kita harus mentaati aturan lalu lintas berbahaya. Iya. 16 di gambar ke-17. Gambar ke-17 ini mulai dari economic driving. Economic driving berarti mulai dari metode eco driver apa? Pengiritan dan konsumsi bahan bakar, Pak. Oh, iya. Lakukan rawatan berkala. Persiapkan berkendara, saat berkendara, setelah berkendara. Ini rawatan bila mana mulai dari aplikasi apa ya Pak? Flatify ya, pengajuan ya, seperti itu ya. Jadi perawatan berkala, oh Pak ini ada kerusakan. Ini lakukan perawatan berkala mulai dari kabin, ini dalam istilah 5R Pak. Tiap hari kita harus saling menjaga unit yang ada kita bawa, yang setelah pulang dari ini bersihkan, saling rapikan seperti itu Pak ya. Biar saling mendukung untuk teman yang lainnya. Oh, unitnya bersih nih Pak oleh seperti itu Pak ini. Ini bila mana ada sudah bannya aus, tanyakan ke grup unit ini sudah diajukan apa belum. Kalau diajukan ya Pak Olik yang ngarahin mengajukan. Terus unitnya ini mesinnya kurang ini langsung aja Pak Olik ajukan seperti itu ya. Gambar ini Pak ya, mulai
Jadi 19-20 persiapan kendaraan. Tadi metode balok ini Pak ya. Kondisi fit, ya. Sampai ini Pak ya juga ya. Persiapkan kendaraan juga atau persiapan diri. Persiapan diri ini Pak ya. Disiplin istirahat, disiplin sudah ada di rumah. Oh iya. Kalau sudah sampai rumah Istirahat. istirahat. Soalnya orang dewasa itu 7 jam kita istirahat ya. Iya. Jadi besoknya itu biar fit. Fit. Itu persiapan kendaraan nanti di metode balok, di perjalanan tetap fokus ya seperti itu ya. Aturan lalu lintas. Ini insya Allah kalau kita tetap lalu lintas, insya Allah kita selamat. Tapi jangan lupa berdoa. Berdoa. Selawat. Sholawat ya. Jangan lima terus selawat deh. 19-20 tadi kita. Nah ini setelah berkendara Pak. Setelah berkendara kita sudah nyampe di sini, langsung di depan situ ada display apa? Tempat chip delivery dari customer. Naruh sepatu dan ke parkiran di bongkar muat. Iya. Setelah bongkar muat kita putar, buang kartonan dan bersih-bersih. Itu alurnya Pak ya. Iya iya. Terus biasakan tuas handbrake kalau sudah ada di Parkir. parkiran yang ada di depan boarding. Kalau di depan enggak apa-apa sih. Biasakan tutup kaca ya Pak ya. Oh. Biar karena musim hujan, biar terhindar dari air yang masuk ke dalam kabin. Karena kalau masuk ke dalam kabin ya basah semua, apalagi terjadi korsleting di listrik kali Pak. Yang paham ya Pak? Nah ini mengenai juga Pak, mengenai apa itu yang namanya water hammer, istilah water hammer. Nah, ini anjuran untuk arahan ke driver water hammer itu kalau ada di depan banjir. Oh iya. Jangan menerobos Pak. Soalnya kalau nantinya airnya itu masuk ke dalam knalpot sehingga menyebabkan kerusakan karena tekanan mesinnya terlalu besar. Iya iya. Nah itu kalau kerusakan seperti itu nanti dibebankan ke driver. Jadi kalau misalnya ada kebanjiran jangan menerobos, infokan ke dispatch, Pak jalan ini satu-satunya tidak bisa dilewati karena banjir, atau jalan ini ada longsor kayak kemarin di Bumitir, sehingga unitnya itu harus memutar lagi ke lewat baluran. Oh iya. Jadi harus koordinasi Pak. Jadi jangan sampai mengambil keputusan sendiri. Karena kalau mengambil keputusan sendiri itu dikembalikan ke driver, bebannya itu seperti apa. Paham nggak Pak? Paham. Oke. Bentar lagi nanti ke Pak Wahyu ya, interview Pak Wahyu dulu. Nah, jadi harus di sini sebelum dilakukan aktivitas sendiri harus benar-benar paham Pak. Iya. Bagaimana? Terus nanti saya ke rumah Bapak meminta surat apa itu namanya pilkada. Pernyataan. Nanti saya bukakan di sini untuk tujuannya jaminan untuk Pak Holik tidak melakukan tindakan kriminal. Oh gitu. Itu jaminannya ya apa? Tanggung jawab istri ya, ada ya istri. Soalnya kalau dulu sih tanggung jawabnya ijazah, cuma sudah dirubah. Kalau dulu ijazah awal tanggungannya itu meninggalkan KTP, itu enggak Pak, enggak perlu Pak. Ini harus tanggungannya itu ya istri harus menjamin, keluarga itu yang di rumah harus menjamin. Nah, kalau kita yakin ya kita kerja di sini untuk keluarga ya. Terima kasih Pak.